perkenalkan, nama saya Rizky Putri Oktaviani dengan NIM 2196785, Prodi Ilmu Komunikasi 08. Kali ini aku akan sharing pengalaman aku dan manfaat setelah aku mengikuti rangkaian kegiatan PSU di awal semester tahun lalu. Saya masih ingat tema PSU pada rangkaian kegiatan yang saya ikuti dan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi efektif, yang kedua ada sikap mental yang positif, terus yang ketiga itu ada membangun identitas diri, dan yang keempat itu goal setting atau tujuan hidup. Oke, langsung saja kita bahas. Aku juga akan membagi sedikit pengalaman aku setelah mengikuti kegiatan PSU yang saya lakukan tahun lalu dan sampai detik ini. Langsung aja. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah pertukaran informasi, ide, gagasan, pesan, maupun perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang baik antara pengirim pesan dan si penerima pesan. Tapi menurut saya pribadi, komunikasi yang efektif itu dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil itulah yang mungkin orang lain menganggap itu hal yang biasa atau hal yang sepele. Justru dari itulah kita dapat menerapkan komunikasi yang lebih efektif lagi. Contohnya, misal nih aku mau ngomong sama orang lain, sebelum kita ngomong itu lebih baik tuh kita pikir dahulu. Kadang kan kita juga nggak tahu ya orang lain tuh sifatnya kayak gimana, dan kita juga perlu menyaring omongan kita. Kadang kita kalau keceplosan gitu kan nggak tahu ya itu nyakitin atau enggak. Lebih baik sebelum ngomong itu dipikir dahulu itu bakal menyakiti orang lain atau tidak. Terus yang kedua, harus bisa lebih jujur sama diri kita sendiri. Misalnya ya, aku suka sama dia tapi aku nggak berani bilang, ya kita harus terima kalau ya aku sayang sama dia, aku suka sama dia. Itu termasuk ke komunikasi efektif dalam diri sendiri. Intinya jangan pernah pakai topeng sama diri sendiri, karena sampai kapanpun kita kalau menutupi hal-hal yang begitu, memakai topeng itu pasti tetap bakal ketahuan, pasti juga gak kuat untuk menahan itu sendiri. Jangan pernah lelah buat jujur sama diri sendiri, itu penting banget menurut aku. Terus yang kedua itu membangun sikap mental yang positif. Dari pengalaman aku sendiri, mungkin juga teman-teman yang lain, pasti kalian pernah mikir dan merasa bahwa aku udah baik sama orang lain, tapi kok orang lain tuh tetap jahat ya sama aku gitu. Aku sering menerima hal-hal yang seperti itu. Tapi dari hal itulah kita dapat belajar bahwa jangan pernah mengharapkan imbalan apapun dari orang lain, meskipun kita udah baik sama dia. Dan jangan pernah lelah menjadi orang yang baik, meskipun mereka pada jahat sama kita, meskipun mereka hanya memanfaatkan kita karena kebaikan kita. Intinya jangan pernah membalas kejahatan mereka terhadap kita. Tetap doakan yang terbaik. Kita tetap harus menjadi orang yang baik meskipun kadang merasa capek, lelah. Tapi saya percaya bahwa orang baik itu di sekelilingnya akan dikelilingi juga oleh orang-orang yang baik. Dan untuk yang ketiga adalah membangun identitas diri. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang dapat menjadi orang lain dan sebaliknya. Menurut saya, dari kelebihan dan kekurangan tersebutlah manusia menjadi unik. Setiap manusia pun pasti memiliki prinsip-prinsip yang ada di dalam hidupnya, dan itu salah satu ciri membangun identitas dalam diri. Berproses dan terus berproses menjadi lebih baik dari hari ke hari dan lebih mengenali diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah goal setting atau tujuan hidup. Kebetulan saya waktu PSP itu bersama Bapak MH, dan saya masih ingat beliau pernah mengatakan bahwa dalam hidup ini ada 3 waktu, yaitu hari ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah bentuk proses kita untuk sampai pada hari ini. Suka, duka, tangis, tawa, ingin menyerah itu pasti ada, tapi usaha dari diri sendirilah yang mampu merubah masa depan yang diinginkan dan diimpikan. Dari hal itulah kita perlu tujuan hidup serta diimbangi dengan usaha dan doa. Insya Allah kerja keras itu pasti berbuah manis. Namun jangan pernah berpatok pada hasil, karena itu hanya akan memberi makan ego kita
tapi nikmatilah proses demi prosesnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. See you next time. Bye bye.